Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Fatimah Ramadhani dengan NIM D1C1210411. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai teknologi bioenergi atau membahas mengenai pentingnya biodiesel sebagai alternatif bahan bakar fosil. Biodiesel adalah energi terbarukan yang memiliki potensi besar untuk menggantikan bahan bakar fosil yang semakin menipis dan berdampak negatif pada lingkungan. Maka dari itu, kita perlu memahami mengapa alternatif ini diperlukan. Mengapa kita harus mencari alternatif bahan bakar fosil? Karena bahan bakar fosil merupakan sumber energi yang tidak terbarukan atau non-renewable, dan penggunaannya secara masif telah menimbulkan berbagai masalah. Seperti yang pertama itu adalah keterbatasan cadangan. Bahan bakar fosil itu membutuhkan waktu jutaan tahun untuk terbentuk dan kini semakin menipis, sedangkan penggunaannya tuh akan terus meningkat. Yang kedua adalah dampak lingkungan. Emisi karbon dari bahan bakar fosil akan mempercepat pemanasan global. Yang ketiga itu adalah ketergantungan ekonomi. Banyak negara bergantung pada bahan bakar fosil impor, sehingga hal ini akan menyebabkan rawan energi dan akan menyebabkan fluktuasi harga. Yang terakhir itu adalah peningkatan kesadaran energi hijau. Jadi alternatif bahan bakar itu diperlukan untuk mendukung pembangunan yang ramah lingkungan. Selanjutnya di sini adalah terdapat beberapa kelompok bahan penghasil bioenergi. Yang pertama itu ada kelompok bahan biomasa padat. Contohnya seperti kayu bakar atau serbuk kayu atau serbuk gergaji. Ini dapat menghasilkan produk bioenergi seperti briket biomasa dan juga energi panas. Yang kedua itu adalah bahan nabati seperti kelapa sawit, dapat menghasilkan produk bioenergi seperti biodiesel. Yang ketiga adalah kelompok bahan produk pertanian seperti jagung dan tebu yang dapat menghasilkan produk bioenergi seperti bioetanol. Yang keempat adalah limbah organik seperti limbah cair kelapa sawit dan juga kotoran sapi. Hal ini dapat menghasilkan produk bioenergi seperti biogas. Yang terakhir itu adalah mikroorganisme seperti mikroalga yang dapat menghasilkan produk bioenergi seperti biohidrogen dan juga bioetanol. Apa itu pure plant oil? Jadi pure plant oil adalah minyak nabati yang dihasilkan dari tanaman tanpa melalui proses kimia yang kompleks seperti transesterifikasi. Pure plant oil dapat digunakan langsung sebagai bahan bakar terutama pada mesin diesel yang telah dimodifikasi. Contohnya seperti minyak biji jarak atau minyak kelapa sawit. Kenapa perlu dilakukan konversi minyak ke biodiesel untuk dijadikan sebagai bahan bakar? Minyak atau lemak mentah itu tidak bisa langsung digunakan sebagai bahan bakar pada mesin modern tanpa melalui proses konversi, karena sifat fisikokimianya yang kurang sesuai, sehingga proses transesterifikasi itu merupakan metode utama untuk mengubah minyak atau lemak menjadi biodiesel yang lebih efisien, aman, dan ramah lingkungan. Minyak atau lemak mentah memiliki beberapa kelemahan jika digunakan langsung sebagai bahan bakar. Yang pertama itu ada viskositas tinggi. Minyak nabati memiliki viskositas yang lebih tinggi dibandingkan biodiesel, sehingga sulit digunakan di mesin modern. Yang kedua itu ada kandungan gam dan juga impurities. Minyak mentah dapat menyumbat saluran bahan bakar dan merusak komponen mesin. Yang terakhir itu adalah stabilitas pembakaran yang rendah. Biodiesel ini memiliki sifat pembakaran yang lebih efisien, mengurangi emisi polutan seperti karbon monoksida dan juga hidrogen. Minyak atau lemak perlu dikonversi menjadi biodiesel melalui proses transesterifikasi karena beberapa alasan penting yang berkaitan dengan sifat fisikokimia dan keamanan penggunaan sebagai bahan bakar.
Terdapat beberapa alasan konversi minyak atau lemak menjadi biodiesel sebagai bahan bakar. Yang pertama itu adalah perubahan struktur kimia. Proses transesterifikasi mengubah trigliserida atau komponen utama dalam minyak dan lemak menjadi methyl ester atau biodiesel dan gliserol. Trigliserida tidak dapat digunakan langsung sebagai bahan bakar karena viskositasnya yang tinggi dan titik nyala yang rendah yang dapat menyebabkan masalah dalam sistem pembakaran mesin diesel. Yang kedua, itu adalah pengurangan asam lemak bebas. Banyak minyak, terutama minyak jelantah, mengandung asam lemak bebas atau free fatty acid yang tinggi, karena proses konversi ini juga mencakup esterifikasi untuk mengurangi free fatty acid atau kadar asam lemak bebas, sehingga meningkatkan kualitas biodiesel yang dihasilkan. Tingginya kadar FFA dapat menyebabkan korosi pada mesin dan mempengaruhi performa pembakaran. Yang ketiga adalah peningkatan kualitas bahan bakar. Biodiesel yang dihasilkan melalui transesterifikasi memiliki sifat yang lebih baik dibandingkan minyak mentah. Ini termasuk titik nyala yang lebih tinggi, viskositas yang lebih rendah, dan karakteristik pembakaran yang lebih bersih sehingga menghasilkan emisi gas rumah kaca yang lebih rendah. Yang keempat adalah nilai ekonomi. Proses ini tidak hanya menghasilkan biodiesel tetapi juga gliserol sebagai produk sampingan yang memiliki nilai ekonomi tersendiri. Gliserol dapat digunakan dalam berbagai industri termasuk farmasi dan juga kosmetik. Yang kelima adalah keberlanjutan dan lingkungan. Menggunakan minyak jelantah sebagai bahan baku biodiesel membantu mengurangi limbah dan dampak lingkungan dari pembuangan minyak bekas. Selain itu, biodiesel adalah sumber energi terbarukan yang dapat membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang keenam adalah kemandirian energi. Dengan memproduksi biodiesel dari sumber lokal seperti minyak jelantah, negara dapat meningkatkan kemandirian energi dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar. Jadi berdasarkan secara keseluruhan, konversi minyak menjadi biodiesel melalui proses transesterifikasi adalah langkah penting untuk menghasilkan bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan, aman untuk mesin, dan ekonomis. Selanjutnya adalah proses pembuatan biodiesel. Untuk proses pembuatan biodiesel itu pertama adalah persiapan bahan baku. Minyak nabati atau lemak hewani yang akan digunakan disaring untuk menghilangkan kotoran. Terus dilakukan pengujian terhadap kadar asam lemak bebas atau free fatty acid dalam minyak. Jika kadar FFA lebih dari 3%, maka proses dimulai dengan esterifikasi. Jika kadar FFA kurang dari 3%, maka proses bisa langsung dimulai dengan transesterifikasi. Jadi esterifikasi itu dilakukan untuk menurunkan kadar FFA. Proses ini melibatkan reaksi antara asam lemak bebas dengan metanol menggunakan katalis asam, misalnya H2SO4. Reaksi ini akan menghasilkan methyl ester dan juga air. Yang ketiga itu adalah transesterifikasi. Minyak yang telah diesterifikasi atau langsung jika kadar FFA-nya rendah, itu akan direaksikan dengan metanol menggunakan katalis basa seperti NaOH atau KOH. Reaksi ini berlangsung dalam reaktor pada suhu sekitar 60 derajat Celcius selama 1 jam dan akan menghasilkan methyl ester atau biodiesel dan gliserol sebagai produk sampingan. Proses selanjutnya itu adalah proses pemisahan. Jadi setelah reaksi, campuran akan membentuk dua lapisan. Yang pertama, lapisan atas itu adalah biodiesel atau methyl ester dan lapisan bawah adalah gliserol. Jadi pemisahan dilakukan untuk mengambil biodiesel dari gliserol. Proses selanjutnya itu adalah pemurnian. Biodiesel yang dihasilkan perlu dimurnikan melalui proses pencucian untuk menghilangkan sisa metanol, katalis, dan kotoran lainnya. Pencucian itu dilakukan dengan air panas beberapa kali hingga biodiesel bersih. Yang proses terakhir atau tahap terakhir dalam proses pembuatan biodiesel itu adalah pengeringan. Jadi biodiesel yang telah dicuci kemudian dikeringkan untuk menghilangkan air yang tersisa. Berikut merupakan diagram alir biodiesel. Jadi
Pada diagram alir, tahap pertama itu adalah persiapan bahan baku, yang kedua analisis FFA. Jika kadar FFA tadi lebih dari 3%, maka akan dimulai dengan proses esterifikasi. Jika kadar FFA kurang dari 3%, maka dapat dilanjutkan atau dapat dimulai langsung pada proses transesterifikasi. Selanjutnya itu adalah proses pemisahan, kemudian proses pemurnian, dan yang terakhir adalah proses pengeringan. Pada pembuatan biodiesel itu terdapat parameter kualitas biodiesel sebagai bahan bakar. Yang pertama itu adalah massa jenis atau densitas. Massa jenis biodiesel itu mempengaruhi jumlah energi yang dapat dihasilkan per volume. Densitas yang tepat memastikan bahwa biodiesel dapat disimpan dan ditransportasikan dengan efisien. Densitas yang terlalu rendah atau tinggi dapat mempengaruhi performa mesin dan efisiensi pembakaran. Untuk standar densitas pada biodiesel sendiri adalah 850 sampai 890 km per meter kubik. Yang kedua itu adalah viskositas. Viskositas itu berkaitan dengan kemampuan biodiesel untuk mengalir dan menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar mesin. Viskositas yang terlalu tinggi dapat menyebabkan masalah dalam sistem injeksi, sedangkan viskositas yang terlalu rendah dapat menghasilkan pembakaran yang tidak efisien. Untuk standar viskositas sendiri itu adalah 2,3 sampai 6,0 mm kubik per sekon pada suhu 40 derajat Celcius. Yang ketiga itu adalah Cetane number atau bilangan cetana. Bilangan cetana itu adalah mengukur kualitas pembakaran biodiesel. Semakin tinggi bilangan cetana, semakin cepat dan efisien pembakaran terjadi, yang berkontribusi pada performa mesin yang lebih baik dan emisi yang lebih rendah. Untuk bilangan cetana sendiri memiliki standar minimal 51. Selanjutnya itu adalah titik nyala. Titik nyala itu menunjukkan suhu terendah di mana bahan bakar dapat menghasilkan uap yang dapat terbakar. Titik nyala yang tinggi menunjukkan bahwa biodiesel lebih aman untuk disimpan dan digunakan untuk mengurangi resiko kebakaran. Standar dari titik nyala sendiri itu minimal 100 derajat Celcius. Yang kelima ada kadar air. Kadar air yang tinggi dalam biodiesel dapat menyebabkan korosi pada komponen mesin dan mengurangi efisiensi pembakaran. Air juga dapat menyebabkan reaksi hidrolisis, meningkatkan kadar asam lemak bebas, dan juga merusak kualitas biodiesel. Untuk standar kadar air pada biodiesel itu maksimal 0,05%. Yang keenam itu ada bilangan asam. Bilangan asam itu mengukur jumlah asam lemak bebas dalam biodiesel. Nilai bilangan asam yang rendah menunjukkan kualitas biodiesel yang baik dan mengindikasikan bahwa biodiesel tersebut tidak korosif terhadap mesin. Untuk standarnya itu ada 0,8 mg KOH per gram. Yang ketujuh itu ada kandungan sulfur. Jika kandungan sulfur rendah, itu akan mengurangi emisi gas SOx, sehingga itu akan melindungi lingkungan, karena gas SOx sendiri merupakan salah satu gas yang berbahaya terhadap kesehatan dan juga lingkungan. Yang kedelapan adalah kandungan gliserol. Kandungan gliserol dalam biodiesel harus rendah karena gliserol dapat mempengaruhi performa mesin. Gliserol bebas dapat menyumbat sistem injeksi dan mengurangi efisiensi pembakaran. Yang kesembilan adalah bilangan iod. Bilangan iod mengukur tingkat ketidakjenuhan dari minyak nabati atau lemak yang digunakan untuk membuat biodiesel. Tingkat ketidakjenuhan yang tinggi dapat menyebabkan biodiesel lebih rentan terhadap oksidasi sehingga mempengaruhi umur simpan. Setiap parameter kualitas biodiesel memiliki peran penting dalam menentukan kinerja, keamanan, dan efisiensi bahan bakar. Ini dalam mengaplikasikan mesin diesel. Mematuhi standar kualitas yang ditetapkan sangat penting untuk memastikan bahwa biodiesel dapat digunakan secara efektif sebagai alternatif bahan bakar fosil. Biodiesel adalah salah
satu solusi energi terbarukan yang ramah lingkungan dan dapat menggantikan bahan bakar fosil. Dengan bahan baku seperti minyak nabati dan limbah organik, biodiesel mendukung keberlanjutan, mengurangi emisi, dan menciptakan kemandirian energi. Kualitas biodiesel yang sesuai standar itu akan memastikan efisiensi, keamanan, keandalan, dan untuk penggunaan jangka panjang. Demikian presentasi saya, semoga informasi ini akan memberikan wawasan baru tentang pentingnya biodiesel dalam mendukung keberlanjutan energi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.